Kalau tidak punya kerja yang baik, tidak punya kebutuhan uang yang baik, sumber uang yang baik, sudah pasti akan muncul masalah yang berikutnya apa? Kekerasan. Kekerasan dilakukan untuk mendapatkan uang. Muncul kriminal. Kriminal dilakukan untuk mendapatkan uang. Uangnya buat apa? Buat narkoba, buat judi. Jadi siklusnya di situ. Nah, pertanyaan Anda sekarang, kalau antum lah dapat sesuatu hal yang menyenangkan, mau berhenti apa mau lanjut kira-kira? Pasti lanjut. Penasaran juga. Nah, dan itulah yang terjadi pada sistem otak kita. Jadi pada saat misalnya kenikmatan itu sudah dihadirkan berulang kali, jangankan berulang kali, sekali aja dihadirkan, itu sama juga kita sedang memencet detonator bom waktu. Tinggal nunggu aja waktunya kita ketergantungan. Kenapa? Karena sistem limbik kita merekam sesuatu hal yang menyenangkan. Misalnya begini, kasusnya dia stres karena berkonflik dengan istri atau suaminya. Kemudian jumpalah sama kawannya tadi yang cerita kasus yang pertama itu kan dari temennya tuh. Udah pakai aja ini bisa menghilangkan stres dari semua persoalan. Nah, qadarullah mungkin pada saat dia mencoba, sistem limbik merekam itu, klik, ketemu dia kayak skrup sama mur gitu, pas dia. Ini akan ngunci dia dan itu akan direkam. Jadi pada saat misalnya sistem limbik merekam itu, oh ada masalah, nyabu aja selesai. Jadi pada saat ketemu masalah yang sama, otak itu udah punya rekaman itu. Dan ini masya Allahnya Allah menciptakan otak kita. Sistem kerja otak kita itu kurang lebih sama kayak handphone ini. Pada saat ada sesuatu hal yang menyenangkan, cekrek, itu akan disimpan secara permanen. Makanya kenapa orang mau lagi. Coba kalau misalnya rekamannya pas begitu pakai sabu pertama kali mencret misalnya, mohon maaf, kira-kira mau pakai lagi nggak? Yang pasti nggak mau. Nggak mau. Atau pas begitu pakai dia garuk-garuk, alergi. Mau lagi kan? Enggak. Tapi disitulah zat psikoaktif atau narkoba ini memanipulasi kerja otak kita. Begitu kita pakai, ini pengalaman di klien Ana di rehab, buruh di kebun sawit nih Ustadz. Dapat dari ininya, pompa lah bang katanya, istilah pakai sabu di sini pompa, limpul katanya 50.000. Kenapa rupanya? Nanti tenaga abang mantap katanya. Karena dia pengen dapat kiloan buah sawitnya banyak, ya tentunya tergiur. Kode lo dicoba, awalnya 50.000, dicoba, kerjalah dia ke ladang. Memang betul dia rasakan tenaganya itu berlebih, semangat dia. Sampai suatu waktu tidak sadar bahwa kebun sebelah udah dia dodos juga, nyuri akhirnya, saking nggak sadar, udah kelewatan gitu akhirnya. Nah itu karena akumulasi, orang tidak menyadari tubuh kita tuh punya toleransi. Misalnya hari ini Ana contoh lah misalnya pakai 50.000 atau depo 50.000, seminggu 2 minggu itu akan bertahan dosis itu di situ karena rekamannya masih enak. Tapi lama kelamaan nanti akan muncul begitu beli 50.000 kurang. Kentang istilah kena tanggung, kok nggak sama dengan yang waktu pertama kali menggunakan, ini akan naik dia jadi 100. Oke, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan bertahan, nanti ada waktunya begitu beli 100.000, ini otak tidak merasakan sensasi yang diharapkan. Nah saat itu muncul, uang tidak ada di sakunya, barang tidak ada di sakunya, itulah muncul yang tadi Ustadz bilang, kriminalitas. Nah karena kalau di dalam adiksi itu ada istilah, kalau Ana mengistilahkannya telur adiksi nih Ustadz. Jadi kalau telur itu kan kalau udah pecah, kita nggak akan bisa pergunakan dia apapun. Nah jadi kalau orang sudah ketergantungan dengan narkoba dan judi, pecah lah misalnya itu, ketergantungan lah, dia akan bermasalah dengan yang namanya uang. Uang buat apa? Buat beli narkoba dan buat berjudi. Oke, misalnya Ana kerja di salah satu minimarket jadi kasir, gaji 3 juta, katakan seperti itu. Kebutuhan narkoba Ana sehari 100.000. Selesai. Itu baru narkoba. Itu baru narkoba. Ana misalnya punya istri 1, anak 2 contohnya. Kan itu nggak mungkin kita kasih makan angin. Kasih makan angin mungkin, harus dibiayain karena tanggung jawab kita. Katakanlah 2 juta. Udah 5 juta. Gaji Ana udah 3 bulan. 3 juta itu udah habis untuk narkoba aja. Ini udah pasti kalau tidak punya kerja yang baik, tidak punya kebutuhan uang yang baik, sumber uang yang baik, sudah pasti akan muncul masalah yang berikutnya apa? Kekerasan. Kekerasan dilakukan untuk mendapatkan uang. Muncul kriminal. Kriminal dilakukan untuk mendapatkan uang. Uangnya buat apa? Buat narkoba, buat judi. Jadi siklusnya di situ. Kemudian
Orang-orang yang terdampak dengan khamar, tadi Ustaz sudah jelaskan juga di dalam hadis kita bahwa bahkan ibu sendiri, sepupu sendiri itu bisa terjadi perzinahan di situ gara-gara ini. Dan itu memang betul perilaku seksual orang-orang yang mengkonsumsi khamar ini atau narkoba ini di luar nalar kebiasaan. Mohon maaf nih misalnya, yang berhubungan dengan sesama, bahkan berhubungannya pun tidak dengan satu orang, itu dalam satu waktu yang sama. Jadi hilang akal sehat itu. Nah, kemudian yang terakhir telur adiksi ini adalah virus. Nah, hari ini penyakit yang hadir karena narkoba itu bukan hanya penyakit fisik, penyakit sosial juga muncul, dan itu yang terjadi hari ini. Nah, ini yang menarik dalam tanda kutip, judi dan narkoba itu bagian otak yang dirusaknya itu nyaris sama. Bagian prefrontal cortex, bagian depan otak kita ini